Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Jika berbicara soal nafsu dan cinta, rasanya memang menjadi sebuah hal yang sulit untuk dibedakan begitu aja. Karena nafsu seringkali menyamar sebagai cinta yang sering kamu dengar ucapannya dari pasanganmu yang mungkin benar-benar kamu cintai. Menjadi hal yang gak asing untuk kamu ketahui jika selama ini ada banyak hal yang terkait dengan nafsu yang diam-diam terselubung dari perlakuan pasanganmu terhadapmu. Untuk meyakinkan dirimu terhadap perasaan pasangan yang benar-benar cinta atau cuma nafsu aja, kamu harus benar-benar teliti dan jeli untuk membedakannya. Banyak orang yang masih bingung menentukan perbedaan antara cinta dan nafsu. Keduanya merupakan hal yang sangat manusiawi dan seringkali memang menjadi dua sisi dalam perasaan romantis yang kamu rasakan pada seseorang. Namun, meskipun keduanya berjalan beriringan, sebetulnya amat sangat banyak perbedaan yang nyata di antara jatuh cinta dan nafsu. Sahabat Mudi bisa aja tertarik pada seseorang karena fisiknya yang menarik perhatian atau sesuai tipe yang kamu inginkan, dan kamu menikmati setiap sensasi dan gairah yang kamu alami ketika kamu melakukan hubungan fisik dengannya, dan kamu pun mengerti hal itu sebagai cinta. Namun, bagaimana bila nafsu dan gairah tersebut memudar? Atau salah satu dari kalian menemukan orang yang lebih menarik? Apakah kamu masih cinta? Atau hanya sekedar terjebak dalam nafsu semata? Oke sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan kupas dan bahas tentang antara cinta atau nafsu, love or lust. Gimana? Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Dua hal yang emang sanggup untuk memusingkan kepalamu ya. Antara cinta atau nafsu. Cinta atau nafsu emang bukanlah perkara yang mudah. Gak jarang kamu sendiri bingung dengan apa yang kamu rasakan. Rasa yang sedang kamu rasakan ini sebuah rasa cintakah? Atau hanya sebuah nafsu belaka? Kerap kali orang mengatakan cinta namun hanya di bibir aja. Namun gak ada sebuah tindakan yang berarti. Alhasil hubungan yang sedang kamu jalani gak berjalan dengan baik. Ada juga pasangan yang berselingkuh mengaku cintanya tulus, padahal bisa jadi itu hanya sebuah nafsu. Oke sahabat Mudi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada segmen yang pertama ini aku akan bahas dan kupas tentang pengertian dari keduanya. Apa itu nafsu dan apa itu cinta. Oke, kita kupas dan bahas satu persatu pengertian dari cinta dan nafsu. Nafsu yang merupakan keinginan akan kepuasan seksual yang mendorong manusia untuk mencari pasangan seks.
Nafsu didorong oleh hasrat hormonal untuk kepuasan seksual. Kemudian daya tarik atau yang sering disebut sebagai cinta yang penuh gairah. Ketertarikan dengan perasaan kegembiraan, keinginan hubungan emosional, dan pemikiran tentang kekasih. Daya tarik ini biasanya melibatkan sistem pusat otak dan dapat meniru efek dari kecanduan narkoba. Nafsu merupakan perasaan intens yang mendominasi pikiran dan mendorongmu untuk melakukan hal-hal yang melawan penilaian demi memuaskan sebuah kerinduan. Perasaan nafsu dikendalikan oleh hipotalamus otak yang dapat merangsang produksi hormon seks, testosteron, dan estrogen yang dapat meningkatkan libido seseorang. Cinta dapat terbagi menjadi dua hal, yakni passionate love dan companionate love. Oke, sahabat Budi, mari kita bahas satu persatu. Passionate love merupakan bentuk cinta yang juga kerap kali disebut sebagai daya tarik. Passionate love didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang ingin memiliki hubungan yang intens bersama orang lain. Gairah emosional dan gairah seksual menjadi ciri-ciri passionate love. Dan orang-orang yang mengalami jenis cinta ini biasanya tertekan ketika hubungan mereka kacau. Apabila seseorang merasakan sebuah ketertarikan terhadap orang lain atau hal lain, otomatis otak akan menghasilkan bahan kimia yang merasa baik, seperti dopamin misalnya, sehingga mempengaruhi jalur yang sama yang terkait dengan konsumsi obat-obatan dan perilaku adiktif. Fenomena tersebut menjelaskan perilaku euforia yang obsesif dan sering terlihat pada tahap awal sebuah hubungan asmara. Companionate love ditandai dengan perasaan keintiman, kasih sayang, dan sebuah komitmen yang kuat kepada orang lain. Jenis cinta ini biasanya lambat untuk berkembang dan dapat dilihat dalam persahabatan dekat atau pasangan romantis dalam jangka panjang. Companionate love melibatkan bahan kimia otak oksitosin serta vasopresin yang terkait dengan ikatan pasangan seperti dalam hubungan antara ibu dan anak. Oke, sahabat Budi, kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu saat nafsu menjadi cinta. Gimana bisa nafsu jadi cinta? Gimana prosesnya sih? Kita bahas dan kupas di segmen yang kedua kali ini. Banyak para pakar hubungan setuju nafsu dapat berubah menjadi cinta. Tetapi mereka memperingatkan, jika nafsu gak menjamin hubungan cinta pada akhirnya. Terkadang nafsu dapat menyebabkan cinta dan sering dialami dalam sebuah hubungan yang penuh kasih. Namun kehadiran nafsu gak dapat menjamin sebuah hubungan dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sifat nafsu yang membutakan bisa membuat pasangan melewatkan gejala-gejala yang merugikan, seperti ketidakjujuran, keegoisan, dan kesulitan dalam menentukan hubungan yang serius. Sahabat Mudi dapat mengenali sebuah hubungan yang mungkin terbatas hanya pada nafsu aja. Apabila kamu menghabiskan sebagian besar waktumu menjadi intim secara fisik bersama pasangan,
Dan ketika melakukan hal lain menjadi gak menarik. Pasanganmu menjadi gak tertarik untuk mengenalmu di luar kamar tidur. Dia juga gak mau membuat rencana untuk masa depan kalian. Dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang sering terasa, seperti kamu memiliki nilai yang berbeda dengan pasangan kamu. Oke, sahabat Budi, kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir di episode muda-mudi kali ini. Di segmen ketiga ini aku akan bahas tentang perbedaan antara cinta dan nafsu. Perbedaan yang paling umum yang bisa kamu pahami antara nafsu dan cinta, yakni nafsu itu murni fisik dan seksual. Sedangkan cinta termasuk merawat seseorang dengan baik di belakang fungsi mereka sebagai sumber kerinduan dan kepuasan seksual. Hormon yang berbeda dan bahan kimia di otak juga ikut terlibat dalam setiap tahapan untuk membedakan antara keduanya. Selain perbedaan yang paling umum tersebut, masih banyak perbedaan antara cinta dan nafsu yang lainnya. Oke, sahabat Mudi, pada episode muda-mudi di segmen yang terakhir kali ini, aku akan coba bahas satu persatu untuk sahabat Mudi. Jika yang kamu rasakan itu sebuah nafsu, kamu hanya akan memuji secara lisan kepada pasanganmu. Kamu yang terbaik, sayang. Sedangkan jika itu sebuah cinta, kamu bukan hanya mengucapkannya di bibir saja, melainkan akan langsung menolong pasanganmu dan tentunya berbagi pekerjaan dengan dia. Jika itu hanya sebuah nafsu, kamu akan mengirimkan bunga untuk kepentingan medsos tanpa mendatangi pasanganmu. Dan tentunya kamu gak akan mengatakan secara langsung bahwa kamu mencintainya. Sedangkan jika itu cinta, kamu gak perlu memperlihatkan ke medsos. Yang paling penting, di dunia nyata, kamu terlihat sangat mencintai dia. Dan kamu membuktikannya dengan membawa bunga dan mengungkapkan secara langsung perasaanmu kepadanya. Ketika pasanganmu dalam berpenampilan terlihat kurang bagus, jika itu sebuah nafsu, pasangan tersebut akan marah dan mengatakan, "Aku gak ingin semua orang melihat kita." Tapi kalau rasa yang kamu punya itu cinta dengan pasanganmu, pasti kamu akan mengatakan, "Ayo kita belanja baju bersama." Sehingga kata-kata tersebut tentunya terdengar lebih nyaman dan menyenangkan. Ketika kalian dalam keadaan bertengkar, kalau hubungan kalian berlandaskan cinta, maka kalimat yang akan terucap, "Mari kita bicarakan tentang ini nanti. Hari ini kita berdua sama-sama sibuk." Akan tetapi, kalau rasa yang ada hanyalah sebuah nafsu belaka, pasanganmu akan mengatakan, "Aku gak mau bicara sama kamu." Dan akhirnya gak akan ada sebuah solusi dan penyelesaian dari pertengkaran tersebut. Oke, sahabat Budi, kita lanjutkan ke perbedaan cinta dan nafsu yang selanjutnya. Jika pasanganmu mencintai kamu dengan tulus dan apa adanya, dia gak hanya mengatakan kamu cantik atau tampan jika kamu sedang dalam penampilan yang menarik, tapi juga ketika kamu hamil misalnya, sedang tanpa make up, atau dirimu sedang acak-acakan sepulang dari kantor. Dalam keadaan apapun juga,
dia akan tetap mengatakan bahwa kamu merupakan pasangan yang perfect baginya. Jika perasaan yang kamu rasakan itu sebuah cinta dan kamu mencintai seseorang, kamu tentunya akan mengingat orang tersebut saat kamu beraktivitas. Contohnya, kamu akan membayangkan menonton film streaming bersama dengan pasangan kamu dibandingkan hanya menikmati tontonnya itu sendirian. Oke sahabat Mudi, mari kita lanjutkan. Cinta yang gak tulus biasanya berkaitan dengan materi. Jika pasanganmu mengajak kamu shopping dan menuruti semua apapun yang kamu mau, belum tentu dia mencintaimu. Tapi apabila pasanganmu mau meluangkan waktu dan pikirannya untuk memilihkan dan membelikan barang untuk kamu, tandanya kamu adalah cintanya dan tentunya orang yang spesial untuknya. Perlu sahabatmu diketahui bahwa di dalam cinta bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi perlu juga kamu menanyakan kepada pasangan bagaimana perasaannya hari ini, sehingga gak hanya soal dirimu saja yang didengar, tapi kamu juga harus belajar mendengarkan pasanganmu. Selalu ada jika dibutuhkan, dan tentunya bukan hanya menemani melalui chat. Rindu ya obatnya bertemu, bukan hanya menyatakan melalui chat. Jika pasanganmu mencintaimu, maka kamu akan terlibat dalam rencananya. Misalnya, kamu diajak diskusi tentang rencana liburan atau ikut menentukan sebuah keputusan untuk hidupnya. Oke sahabat Mudi, kita lanjutkan lagi. Cinta gak pernah menyerah hanya karena sebuah jarak. Keduanya akan berjuang bersama-sama dalam satu hubungan karena adanya komitmen untuk saling komunikasi bersama. Saling menanyakan kabar, bukan hanya salah satu yang bertanya, bagaimana perasaan dan kabar hari ini. Hal ini juga termasuk bentuk perbedaan antara cinta dan nafsu. Begitulah cinta yang sesungguhnya, memahami satu sama lain, bukanlah egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan yang menjadi poin terakhir perbedaan antara cinta dan nafsu, cinta yang tulus akan bersama selamanya dan menjaga hingga akhir di usia senja. Cinta dan nafsu memang menjadi emosi yang menggembirakan, tetapi penting untuk sahabatmu diketahui, sangatlah penting untuk dapat membedakan antara keduanya. Mengenali perbedaan antara nafsu yang digerakkan oleh hormon dan cinta sejati dapat membantu kamu untuk menentukan bagaimana hubunganmu yang kamu jalani selama ini. Apakah lebih banyak berfokus pada asmara yang berkualitas atau hanya mementingkan seks belaka? Oke sahabat Mudi, sekian dulu episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tentunya jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran kami tunggu di kolom komentar ya. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, dan tentunya sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you and bye.